Władysław Szpilman, seorang pianis asal Polandia keturunan Yahudi yang memiliki catatan autobiografi semasih zaman penjajahan Nazi Jerman. Kisahnya itu pun dituangkan dalam film Pianis, menceritakan tentang bagaimana perjuangan hidup Szpilman dan keluarganya dengan kondisi para tentara Jerman yang sudah menguasai ibu kota Polandia, yaitu Warsaw. Bahkan tak segan-segan melakukan sebuah genosid terhadap penganut Yahudi dan tragedi ini disebut dengan tragedi Holocaust. Nah, tanpa banyak spoiler di awal, mari kita mulai. Pada tahun 1939 di sebuah ibu kota Polandia bernama Warsaw, terlihat para masyarakat di sana yang begitu damai menjalani aktivitasnya, bahkan seorang pianis yang bernama Szpilman dengan lihainya memainkan pianonya. Hingga sebuah bencana pun tiba-tiba terjadi, di mana sebuah mortar milik tentara Nazi mulai menghancurkan gedung tempat Szpilman bermain piano. Di luar gedung, orang-orang pun sudah mulai panik menyelamatkan dirinya. Sementara Szpilman yang dahinya berdarah dengan santai masih diam di dalam gedung karena ada salah satu fansnya yang kebetulan bertemu dengannya bernama Dorota. Di kediaman Szpilman, adik-adiknya dan juga kedua orang tua Szpilman mulai berkemas-kemas, berniat meninggalkan kota Warsaw dikarenakan perang yang dimulai oleh tentara Nazi tersebut. Sesampainya di rumah, Szpilman yang melihat keluarganya berkemas-kemas mulai bertanya-tanya kemana mereka akan pergi karena di luar sana sangat berbahaya, apalagi tentara Nazi sudah mengebom sebagian kota. Mendengar jawaban itu, Szpilman pun langsung menolak untuk ikut. Lalu di sebuah saluran radio yang diutak-atik oleh adiknya, terdengarlah sebuah siaran berita yang memberitahu kalau Nazi Jerman telah memulai peperangan. Maka pihak Inggris, Perancis tak akan diam saja dan akan ikut serta membantu Polandia. Tapi ternyata itu hanyalah sebuah tong kosong nyaring bunyinya, di mana ternyata kedua negara tersebut sama sekali tak datang untuk membantu Polandia, hingga kota Warsaw pun akhirnya dikuasai oleh Nazi Jerman. Di rumahnya, keluarga Szpilman pun mulai menghitung sisa uang mereka yang hanya tersisa 5.000 zloty atau sekitar 16 juta rupiah. Karena di peraturan yang dikeluarkan negara Jerman, kalau Yahudi hanya boleh menyimpan 2.000 zloty di rumah dan sisanya harus diserahkan ke pihak Nazi. Mengetahui peraturan itu, satu keluarga ini pun mulai berdebat bagaimana cara mereka menyembunyikan sisa uang mereka agar tak diambil. Lalu Szpilman dengan santainya memasukkan sisa-sisa uang itu ke dalam biola milik ayahnya. Selesai perdebatan itu, Szpilman pun menghubungi temannya yang bernama Jurek dan baru mengetahui kalau di dalam peraturan Jerman saluran radio tak boleh dihidupkan di Polandia. Berita itu pun membuat Szpilman kepikiran di mana ia akan kerja selanjutnya. Terlebih lagi, Szpilman mendapatkan diskriminasi dari salah satu toko yang menjual kopi, di mana tepat di depan toko itu berisikan peringatan kalau orang Yahudi dilarang masuk. Larangan masuk itu pun membuat Szpilman dan temannya yang bernama Dorota hanya bisa diam di depan toko dan mengobrol satu sama lain. Kemudian ketika di rumah ada lagi sebuah diskriminasi yang dibuat oleh pihak Nazi, di mana jika orang Yahudi akan keluar rumah diwajibkan mengenakan lambang bintang Daud di lengan kanan untuk mengetahui entitas mereka. Semakin hari, kelakuan tentara Nazi pun semakin mendiskriminasikan orang Yahudi. Bahkan mereka membuat peraturan kalau orang Yahudi tak boleh berjalan di trotoar. Di rumah, Szpilman yang sedang bermain piano mendapatkan berita kalau tentara Nazi akan membuatkan wilayah khusus untuk orang-orang Yahudi. Jadi area di sana akan khusus dihuni oleh orang-orang Yahudi yang mereka sebut dengan distrik Yahudi. Kemudian pembicaraan mereka pun harus terpotong dikarenakan tangisan dari sang ibu yang mulai pusing karena sisa uang mereka hanyalah 20 zloty atau sekitar 60.000 rupiah.
Keresahan dari ibunya ini pun membuat Spillman harus menjual piano kesayangannya, di mana bapak ini menawarnya dengan harga yang sangat murah, sekitar 2.000 zloty. But it's a Bechstein, Mr. Liefer. 2,000. Take it. Tepat pada tanggal 31 Oktober 1940, para warga Yahudi pun mulai berjalan untuk pindah ke distrik yang sudah disiapkan, dan di sana bertemu lagi Spillman dengan Dorota karena hari ini merupakan hari terakhir mereka bisa bertemu. Goodbye. Setelah mereka semua sampai di distrik tersebut, orang-orang Polandia asli mulai membangun sebuah tembok untuk memisahkan diri dari kaum Yahudi, dan tentunya hal ini merupakan suruhan dari tentara Nazi. Jadi buat yang masih bingung, di Polandia ada warga asli Polandia yang non-Yahudi dan yang Yahudi. Nah, si Nazi memperlakukan pendiskriminasian terhadap orang Yahudi, sementara orang Polandia asli yang non-Yahudi diperlakukan seperti biasa layaknya orang dijajah, tapi tanpa pendiskriminasian. Sampai sini paham kan? Oke, mari kita lanjut. Distrik yang sempit itu, para warga Yahudi pun mulai bertahan hidup dengan sedikitnya lapangan pekerjaan, membuat beberapa warga pun kelaparan, bahkan tentunya sampai meninggal dunia. Kehidupan sehari-hari Spillman dan adiknya yaitu Hendrik hanyalah sebagai penjual buku, yang kebetulan hari itu mereka berhasil menjual satu buku senilai 3 zloty, sekitar 10.000 rupiah. Sesampainya di rumah, seorang bernama Itzhak Hiller telah menunggu Hendrik dan Spillman, di mana ia merupakan seorang Yahudi yang menjadi polisi Nazi, dan maksud kedatangannya ingin menawari Hendrik kerja karena para Nazi-Nazi itu butuh lebih banyak polisi Yahudi. Tapi tentunya penawaran itu ditolak oleh Hendrik. His father's back in the jewelry business. Beberapa hari kemudian diterimalah Spillman bekerja di sebuah ghetto yang kecil sebagai pianis di sana. Dan merasa tak cukup dengan penghasilan yang didapat, Spillman pun mengunjungi temannya yang bernama Jehuda dengan maksud meminta bantuan agar diterima kerja di ghetto yang lebih besar. Namun Jehuda tak bisa membantunya karena menganggap Spillman terlalu lemah dalam pekerjaan lainnya. Kemudian datanglah teman Jehuda bernama Majorek, seorang mantan tentara Polandia yang kala itu sedang merencanakan sebuah pemberontakan. Makes 10,000 readers. Germans never use Jewish toilets. They're too clean for them. Ketika waktunya makan malam, sambil berbincang satu sama lain, tiba-tiba beberapa menitnya terdengarlah suara mobil yang datang. Di mana itu ternyata adalah tentara Nazi yang masuk ke salah satu gedung warga Yahudi, dan entah salah apa warga tersebut langsung dibunuh begitu saja pada malam itu juga. Bahkan ada seorang kakek-kakek yang disuruh berdiri namun ia tak bisa berdiri, langsung dilempar begitu saja dari atas gedung. Keesokan harinya di tempat kerjanya, salah satu adik perempuan Spillman mendatangi Spillman dengan membawa berita bahwa sebagian orang ditangkap di jalanan dan salah satunya adalah Hendrik. Mengetahui berita itu, Spillman langsung mencoba mencari Hendrik, lalu bertemulah ia dengan Itzhak Hiller dan meminta bantuan untuk mengeluarkan Hendrik yang ditangkap. Can you help us? Costs. Sembari menunggu, terlihatlah suasana di kota distrik itu yang warganya sangat-sangat kelaparan. Bahkan saking laparnya mereka mau tak mau memakan makanan yang sudah jatuh di tanah. Beberapa menit kemudian keluarlah Hendrik dari dalam dan langsung dibawa ke ghetto tempat Spillman bekerja untuk mendapatkan makanan. Sambil menyendok makanannya, Hendrik pun bercerita kalau para Nazi itu telah mengeluarkan aturan baru dan mengharuskan para warga Yahudi untuk memiliki sertifikat pekerja, karena kalau enggak mereka akan langsung dideportasi dari distrik tersebut, yang artinya langsung dibunuh. Mendengar itu esoknya Spillman pun mencoba mencari sertifikat pekerja untuk bapaknya, dan bertemulah ia dengan Majorek yang bersedia membantunya dengan datang ke tempat Majorek bekerja. 15 Maret 1942,
Ternyata walaupun sudah memiliki sertifikat pekerja, Spillman dan keluarganya tetap saja dipindahkan ke tempat yang lebih kecil lagi. Bahkan baru saja sampai, suara tembakan pun tiba-tiba terdengar. Lalu salah satu tentara Nazi pun masuk, menyuruh orang-orang yang ada di ruangan tersebut untuk keluar berbaris, dan dipilihlah beberapa dari mereka untuk maju tanpa diperbolehkan bertanya sedikit pun. Setelahnya, Spillman dan keluarganya lagi-lagi harus berkemas dan melanjutkan perjalanannya tepat saat pagi hari, di mana saat itu polisi Yahudi berkata bahwa mereka akan dipindahkan untuk bekerja di tempat yang lebih besar daripada distrik sebelumnya. My child's dying of thirst. I beg you. I beg you. Para orang tua di sana yang kebingungan mau dibawa kemana mereka ini mulai bertanya-tanya dan memikirkan kalau kemungkinan mereka semua bukan disuruh untuk bekerja, melainkan akan dibunuh secara massal dan hanya untuk orang Yahudi. Sambil menunggu, ayah Spillman pun membeli satu permen karamel dari seorang bocah dengan sisa-sisa uang yang ia miliki. Itu pun hasil patungan dari anak-anaknya. Kemudian satu batang permen itu dibagi menjadi 6 bagian agar mereka semua kebagian, berharap bisa menunda lapar mereka. Ketika kereta api yang membawa para warga Yahudi itu sampai, Spillman yang bertemu dengan Ishak di barisan polisi, tiba-tiba ia dipisahkan dari barisan para Yahudi termasuk keluarganya dengan maksud ingin menyelamatkan si Spillman. Spillman pun lalu diam-diam pergi dari tempat itu, dan dalam perjalanannya ia begitu menyesal telah meninggalkan keluarganya karena tak ada lagi yang tersisa di distrik itu kecuali mayat-mayat yang tergeletak di jalanan. Spillman pun lalu datang ke tempat kafe tempat kerjanya, berharap ada sisa-sisa makanan, dan dengan beruntungnya ia malah bertemu dengan pemilik kafe di sana yang bersembunyi di bawah meja kasir. Beberapa hari kemudian, tersisalah para warga Yahudi yang beruntung termasuk Spillman, karena mereka sekarang bisa kembali bersama para warga Polandia yang non-Yahudi, tapi sebagai buruh bangunan di sana. Ketika bekerja, Spillman pun melihat teman lamanya, seorang warga non-Yahudi yang bermaksud ingin meminta bantuan, tapi baru saja berpaling, wanita itu tiba-tiba menghilang. Selesai bekerja, barislah Spillman dan para warga yang lainnya, di mana dengan begitu kejam para tentara Nazi tersebut menyuruh sebagian warga Yahudi untuk maju dan langsung menembaki mereka di tempat. Kemudian di tempat proyek barunya bertemulah Spillman dengan Majorek. Dan ketika waktunya makan siang, Majorek pun bercerita kalau ia bersama para warga Yahudi yang tersisa berniat melakukan perlawanan balik ketika semua rencana mereka sudah siap. Saat kembali bekerja, Spillman pun tak sengaja menjatuhkan beberapa buah batako, dan sebagai sanksinya dengan sangat kejam, tentara Nazi itu pun langsung memecutnya hingga Spillman tak sadarkan diri. Keesokan harinya, salah satu perwira tentara Nazi pun memberi pengumuman kalau para buruh sekarang diberikan kesempatan untuk mengambil makanan ke kota dengan satu syarat, yaitu hanya diwakilkan satu orang saja. Kesempatan mengambil makanan itu pun dilakukan oleh Majorek, di mana ia ternyata diam-diam menyelundupkan beberapa senjata di karung yang berisi kentang demi memenuhi rencananya dalam pemberontakan. Selesai bekerja, senjata itu pun lalu dibuang ke distrik Yahudi agar tak ketahuan. Lalu ketika berada di asrama, Spillman pun mencoba meminta bantuan ke Majorek untuk mencari temannya yang ia lihat di kota bernama Janina, dengan maksud agar ia bisa keluar dari tempat ini. Karena memang pada masa itu hanya orang-orang kaya yang dibiarkan bebas berkeliaran. Keesokan harinya saat perjalanan pulang, seorang tentara yang gabut pun dengan sadisnya memecut para pekerja Yahudi itu dengan alasan untuk merayakan malam tahun baru.
Hari berikutnya, Mayorek yang sudah mendapatkan informasi Janina, lalu Spillman pun bergegas menyamar sebagai warga non-Yahudi dengan melepas simbol bintang Daud di lengannya. Ia pun lalu bertemu dengan Janina di jalanan dan mengikutinya hingga dibawalah Spillman masuk ke rumahnya. Di sana tanpa basa-basi suami Janina menyuruh Spillman untuk siap-siap dan mengantar Spillman ke temannya bernama Gibson karena hanya Gibson yang bisa menyembunyikannya. Nah, di tempat Gibson, Spillman disembunyikan di ruang persembunyian khusus miliknya yang hanya muat 1 orang saja. It's not going to be very comfortable. Keesokan harinya dipindahkan lagi Spillman ke apartemen milik Gibson, tempat persembunyian yang lebih besar lengkap dengan persediaan makanan. Dan sebelum pergi, Gibson pun memberi sebuah alamat, sekiranya ada hal yang darurat maka Spillman bisa pergi ke alamat itu. Beberapa saat kemudian, Spillman yang terkejut mendengar sebuah ledakan, ia pun melihat dari jendela kalau para warga Yahudi termasuk Mayorek telah melakukan rencana pemberontakannya. Namun meskipun serangan tiba-tiba yang dilakukan mereka tetap saja tak bisa mengalahkan para tentara Nazi yang sudah dilengkapi dengan berbagai macam senjata, bahkan mortal untuk menghancurkan gedung hingga akhirnya para pemberontak itu pun akhirnya dikalahkan. Setelah kejadian itu datanglah Janina ke tempat Spillman dan memberi kabar bahwa setelah warga Yahudi melawan, kini orang-orang Polandia akan ikut bangkit untuk melawan juga. They didn't expect it, nobody expected it. Now the Poles will rise. We're ready. Namun belum sempat untuk melawan, 2 hari kemudian datanglah Gibson yang mengabarkan kalau Janina dan suaminya telah ditangkap. Apalagi tempat persenjataan Gibson juga telah ditemukan oleh para tentara Nazi. Maka dari itu Gibson pun memberi solusi jika apartemen ini digerebek, Spillman harus bunuh diri agar tak ditangkap hidup-hidup oleh tentara Nazi. Beberapa menit kemudian terdengarlah sebuah suara dari para tentara Nazi yang masuk ke apartemen. Spillman pun sempat ingin bunuh diri dengan loncat dari gedung. Namun setelah beberapa saat ia mendengar kalau tak ada yang menggedor pintunya, bahkan tentara Nazi itu hanya menangkap beberapa orang di sana dan langsung pergi begitu saja. Hari demi hari pun dilewatkan Spillman dengan keputusasaan, apalagi bahan baku makanan yang sudah habis membuatnya mencoba mencari sesuatu lagi di sana hingga tak sengaja menjatuhkan sebuah piring. Dan suara itu pun didengar oleh tetangga kamarnya yang merupakan seorang warga Polandia yang sangat kaya raya. Let me see your identity card. Merasa keberadaannya sudah tak aman, Spillman pun lalu mengingat alamat yang diberikan Gibson ketika darurat, yang dimana itu adalah kediaman dari Dorota. Given this address, I'm looking for a Mr. Jikevich. Sambil menunggu suami Dorota, mereka berdua pun berbincang satu sama lain setelah bertahun-tahun tak bertemu, sampai-sampai sekarang Dorota udah punya momongan. Tak lama kemudian pulanglah suami Dorota dan meminta maaf ke Spillman kalau ia baru bisa memindahkan Spillman ke tempat lain besok hari. Keesokan harinya sampailah mereka berdua di sebuah apartemen yang dimana lokasi apartemennya itu sangat dekat dengan orang-orang Jerman. You're in a very German area. Safest place to be. Ia pun menyuruh Spillman untuk tinggal di sana sementara waktu sambil menunggu kekalahan dari pihak Jerman karena ternyata pihak Rusia telah ikut serta dalam perang melawan Jerman dan menjadi sekutu Polandia. Beberapa hari kemudian datang lagi suami Dorota bersama temannya yaitu Atek Shalas yang akan menjadi asisten Spillman untuk membawakan persediaan makanan setiap minggunya, katanya. Dan ternyata kata-kata Shalas tak begitu dipegang sepenuhnya, di mana Shalas sangat jarang datang menemui Spillman, bahkan membuatnya sangat kelaparan sampai-sampai Spillman bilang dirinya terkena penyakit kuning.
Spielman pun sempat memberikan sebuah jam miliknya untuk dijual oleh Shalas agar lebih cepat membawakan makanan tiap minggunya. Tapi ternyata Shalas tetap saja mengkhianati Spielman dan tak kunjung juga datang hingga berminggu-minggu lamanya, sampai membuat Spielman benar-benar sekarat di tempat itu. Beruntung Dorota dan suaminya datang berkunjung menemui Spielman dan memanggil seorang dokter, hingga Spielman pun berhasil diselamatkan kala itu. Tepat tanggal 1 Agustus 1944, terjadilah sebuah pemberontakan dari para warga Polandia hingga menewaskan beberapa tentara Jerman. Setelah berlama-lama tinggal di sana, Spielman pun hanya menyaksikan pembunuhan demi pembunuhan, hingga akhirnya sebuah tank milik tentara Jerman keluar menembak ke arah apartemen milik Spielman. Spielman yang kepanikan lalu keluar dari kamarnya melalui tembok yang hancur, di mana ia langsung menuju atap-atap gedung dan mencoba bersembunyi di sana. Spielman yang ketahuan pun mencoba keluar dari apartemen tersebut lalu bersembunyi di sebuah toko sembari menunggu perang di sekitaran sana selesai. Tepat malam harinya saat Spielman mencoba keluar dari toko, tiba-tiba suara langkah kaki tentara pun terdengar yang lalu membuat Spielman mau tak mau harus pura-pura menjadi mayat. Setelahnya masuklah ia ke dalam rumah sakit, yang dimana ia mencoba menelusuri daerah itu berharap ada sisa-sisa makanan yang masih tersisa. Setelah beberapa hari tinggal di sana, para tentara Nazi pun mulai membakar habis wilayah bekas pemberontakan itu, termasuk rumah sakit yang ditinggali Spielman saat ini. Keluar dari rumah sakit, Spielman pun mulai menjelajahi kota-kota yang telah dihancurkan oleh para tentara Nazi itu dengan harapan masih ada sisa-sisa makanan yang bisa ia makan untuk hari itu saja. Di sebuah rumah yang terlihat megah, Spielman pun mulai mencari-cari makanan dan berhasil menemukan sebuah kaleng yang masih berisi. Baru saja ingin membuka kaleng itu, tiba-tiba tentara Nazi pun lagi-lagi datang ke wilayah tersebut, membuat Spielman dengan kondisi kaki yang pincang mencoba bersembunyi di atas loteng rumah. Merasa sudah aman, Spielman pun mencoba mencari alat untuk membuka kaleng itu, yang dimana ketika ia sedang berusaha membuka kaleng itu, seorang tentara Nazi pun sudah tepat berada di depannya. Bukannya menangkap Spielman, tentara itu pun malah mengajaknya berbincang satu sama lain, dan Spielman yang bilang kalau ia dulunya bekerja sebagai seorang pianis, tentara itu pun menyuruhnya untuk bermain piano. Setelah menyaksikan kelihayan Spielman bermain piano, tentara itu pun menyuruh Spielman untuk mengantarnya di mana ia selama ini bersembunyi, dan setelah mengetahui tempat itu, ia pun keluar begitu saja. Keesokan harinya datang lagi tentara tersebut ke tempat Spielman dengan membawa makanan untuk Spielman dan memberi kabar bahwa sekitar seminggu lagi, pihak Rusia akan berhasil menyingkirkan Jerman dari Polandia. Dan setelah seminggu kemudian datang lagi tentara itu untuk salam perpisahan dengan Spielman sebelum kembali ke negaranya. Bahkan dengan baik hatinya ia sampai memberikan jaketnya untuk Spielman. Werde wieder Klavier spielen. Guter Name für einen Pianisten. Setelah beberapa hari kemudian muncullah kendaraan Polandia yang menyatakan perang telah berakhir. Namun baru saja keluar rumah, para tentara Polandia langsung menyerang Spielman dikarenakan jaket yang dipakainya.
Namun beruntung dengan tampang Spillman yang memang orang Polandia asli, para tentara itu pun akhirnya menghentikan tembakannya. Setelah kembalinya para warga Polandia dari perbudakannya, terlihatlah para tentara Jerman yang sudah ditangkap, di mana di sana juga ada tentara yang membantu Spillman selama ini dan ia pun meminta bantuan ke teman Spillman untuk memberitahu Spillman bahwa ia sedang ditangkap, berharap Spillman bisa membantunya. Namun apa daya ketika Spillman menuju tempat para tentara itu ditangkap, ternyata mereka sudah dipindahkan. Dan di akhir film diberitahulah kita bahwa tentara yang menolong Spillman tersebut bernama Kapten Will Hosenfeld dan meninggal di penjara Soviet pada tahun 1952. Oke, sekian dulu pembawaan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaklumi, dan jika kalian punya rekomendasi film-film menarik, jangan segan untuk tulis judul film di kolom komentar. Saya Wisnu, bye.